Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dan menuntaskan beberapa faedah yang belum kita selesaikan pada pekan yang lalu, di mana kita sudah sampai pada hadis yang ke-50 tentang kisah kesabaran Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika diuji oleh seorang badui yang sampai kemudian Umar menjulukinya dan menggelarinya dengan al-ahmaq al-muta', ya, orang bodoh tapi banyak yang mengagungkannya, banyak yang kemudian mematuhinya, dan banyak yang taat kepadanya. Karena memang beliau dari daerah pedalaman atau primitif, orang Badui, namun di sisi lain dia adalah seorang kepala sukunya. Dan itu hal yang wajar, kepala suku, maka semua ucapannya itu selalu ditaatinya. Termasuk di antara karakter orang-orang Badui itu memiliki sifat dan temperamen yang kasar, entah dalam perbuatan maupun dalam ucapan, dan ini yang bisa dirasakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana semua para sahabat menghormati seorang Amirul Mukminin, tapi beliau dengan entengnya memanggil ya bin Al-Khattab, apalagi kemudian mengungkit tentang salah satu di antara usaha besarnya Umar bin Khattab di dalam mensejahterakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Tapi ternyata bagi seorang primitif ini, seorang badui ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu belum memberikan satu pun, ya, tidak memberikan keadilan, apalagi kemudian tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Dan ini menjadikan Umar naik pitam, tapi alhamdulillah buru-buru diredakan oleh salah satu di antara penasehat khalifah, keponakan dari uyahnya sendiri, Al-Hurr ibn Qais rahimahullahu ta'ala. Ya, diingatkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Umar langsung kemudian terdiam. Bahkan tidak ada keinginan sama sekali untuk melampiaskan kemarahannya, apalagi sekedar untuk membantahnya. Ya, ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pekan yang lalu kita sampaikan 3 faedah mengenai biografi dari Uyainah bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah masuk Islam, kemudian sempat menjadi pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab, kemudian ditangkap dan akhirnya di zamannya Abu Bakar masuk Islam kembali. Sedangkan Al-Hurr ibn Qais rahimahullahu ta'ala banyak yang mengatakan beliau memang masih muda, dan beliau akan termasuk seorang sahabat, tapi kebanyakan di antara para mu'arrikhin mengatakan beliau adalah seorang tabi'in. Kita sudah sampaikan, ya, sifat-sifat mulia dan perangai yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Al-Hurr, terutama adalah kecerdasan dan keluasan ilmu Al-Qur'annya. Meskipun di usia muda dia diangkat oleh Umar bin Khattab, ya, di antara masyurah. Masyurah itu adalah para penasehatnya, karena memiliki keahlian dalam bidang qiraatul Quran. Kemudian kita sampaikan kemarin keutamaan ahlul ilm secara umum dengan beberapa kisah-kisah yang belum tuntas kita sampaikan. Adapun malam hari ini kita akan lanjutkan keutamaan lebih khusus, yaitu keutamaan al-qurra, ahlul Quran, dan ini menjadi faedah yang keempat. Kemudian faedah yang kelima, insyaallah kita akan sampaikan kelembutan Umar dan keadilan Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, bi'idznillah taala kita akan sampaikan
tentang satu faedah penting, yaitu sabar ketika diingatkan dengan kalamullah atau dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan segera patuh. Ya, itu adalah pelajaran penting yang bisa kita petik dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sekalipun beliau adalah seorang khalifah, sekalipun beliau dalam kondisi sebelumnya naik pitam dan emosinya memuncak, tapi giliran diingatkan dengan satu ayat saja, ternyata Umar pun tidak membantah dan tidak berucap satu kata pun. Nah, ini adalah faedah yang sangat penting, butuh kesabaran yang tinggi tentunya, ya, dan itu bukan hal yang mudah. Dalam sekali tempo langsung berubah, tidak berucap dan tidak mengatakan satu kata pun. Jamaah dirahmati Allah, faedah yang keempat, ya, yang tadi sudah kita sampaikan secara global, bahwa salah satu di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang ke-50 ini adalah tentang keutamaan ahlul Quran secara khusus. Karena di dalam kisah ini disebutkan apa sih alasan Umar mengangkat Al-Hurr ibn Qais. Karena minal qurra, ya, dia adalah salah satu di antara qurra. Banyak di antara para sejarah mengatakan hanya terjadi atau mulai terjadi, ya, kementerian atau mungkin bahasanya itu UPT khusus di zamannya Umar itu adalah dibentuknya para masyurah, ya, penasihat dari kalangan ahlul Quran, subhanallah. Itu baru dimulai di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, terkait ahlul Quran ini ada 3 hal yang kita sampaikan. Yang pertama, siapakah ahlul Quran atau qurra? Apa syarat-syarat mereka? Dan sekiranya seperti apa keutamaan yang Allah berikan dan Allah lebihkan kepada mereka. Ya, yang pertama adalah al-qurra atau ahlul Quran. Siapakah mereka? Para ulama banyak yang mengatakan bahwasanya ahlul Quran itu adalah alladzina atau al-qurra itu sendiri biasanya disebut dengan qari atau ahlul qurra atau ahlul Quran atau ashabul Quran atau hamalatul Quran. Ya, ini adalah lafaz-lafaz yang memiliki kemiripan, ya, antara al-qurra, hamalatul Quran, ashabul Quran atau ahlul Quran. Memiliki makna alladzina yatluna kitaballahi qira'atan sahihatan. Baik. Kemudian mutkinuna li alfadihi hafiduna bi hududihi, dan yang terakhir al-amiluna bi ahkamihi. Jadi ahlul Quran itu bukan hanya sekedar mereka hafal lafadznya, jumlah ayatnya, letak dan nama surat serta penomoran ayatnya, tidak. Tapi ahlul Quran di sini, ya, sampai Umar itu mengangkat salah satu di antara mereka Al-Hurr ibn Qais, itu ternyata memiliki makna yang dalam, dan ini yang menjadi salah satu syaratnya. Maka kalau seandainya kita nanti simak bersama definisi dari Ahlul Quran, maka pantas gak semua orang bisa lolos, apalagi diangkat menjadi penasehat seorang khalifah. Jadi yang pertama itu adalah alladzina yatluna kitaballahi qira'atan aw tilawatan sahihatan, di mana mereka adalah orang-orang yang mampu, ya, membaca Al-Quran dengan tilawah yang baik, yang sahih, yang benar sesuai dengan kaidahnya. Yang kedua adalah al-mutkinun, ya, li alfadihi. Mereka adalah orang-orang yang mutkin. Mutkin itu kuat hafalannya, ya. Artinya mutkin itu berarti bukan satu hal yang instan tiba-tiba terjadi, enggak. Tapi mungkin itu butuh proses yang panjang. Salah satunya seringnya murajaah Al-Quran. Ya, akhirnya mereka kuat hafalannya mulai dari awal sampai akhir. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama itu adalah al-hafiduna bihududihi. Ya, al-hafiduna bihududihi. Artinya berusaha untuk menjaga batasan-batasan. Lah, ini batasan ada 2. Batasan dalam bacaan dan hafalan, dan yang kedua adalah batasan artinya, ya, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi memang maknanya dalam. Mereka tidak hanya sekedar lafaz saja yang dikuasai, tidak hanya sekedar bacaan yang benar saja, tapi mereka hafiduna bi hududihi. Ya, untuk masalah batasan-batasan syariat mereka harus benar-benar mampu untuk bisa menjaganya.
Kemudian yang terakhir adalah al-amiluna ya li ahkami au bi ahkamihi, dan mereka senantiasa mampu menjalankan dan mengamalkan isi kandungan dan hukum syariat yang mereka dapatkan di dalam Al-Qur'an. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita koreksi pada diri kita mungkin atau yakin berat banget ya, banyak di antara kita yang insya Allah tidak akan lulus, apalagi lolos dalam hal ini. Karena memang ini dari pengertiannya sudah menjabarkan syarat-syarat yang harus terpenuhi pada hamalatul Quran atau ahlul Quran atau ashabul Quran atau al-qurra ya. Maka memang pantas Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka sebagaimana tertuang di dalam ya sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Inna lillahi ahlina minan nas. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga, ya, memiliki kekasih ya di antara manusia. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya, siapakah mereka ya Rasulullah? Ya, siapakah kekasih atau keluarganya Allah Subhanahu wa taala ini yang ada di atas muka bumi ini? Nabi SAW kemudian menjawab, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ya, ahlul Quran atau hamalatul Quran dengan definisi yang sudah kita sampaikan, kata Nabi SAW, mereka adalah keluarganya Allah. Mereka adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang sudah sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama ya menjabarkan lebih luas lagi syarat-syarat untuk bisa menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Salah satunya adalah lewat Al-Qur'anul Karim. Ya, syarat yang pertama adalah al-ikhlas, ya. Karena ini adalah harga mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman salah satunya di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan dulu pernah kita sampaikan ketika membahas tentang salah satu hadis di bab al-ikhlas, ya, di mana ada 3 orang yang dihadapkan di mahkamah kubra, ya, semuanya mengaku lillahi ta'ala, termasuk salah satunya adalah qari atau alimun, tapi kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak, ya, engkau diberikan kelebihan ini supaya dikenal sebagai seorang alim, seorang yani qari. Maka ini menjadi satu syarat utama, ya, seseorang itu bisa dikatakan ahlullah au ashabul Quran au ahlul Quran au qurra au hamalatul Quran, yaitu ikhlas. Yang kedua, sebagaimana tadi definisi yang sudah kita sampaikan, itqanu al-Quran, itqanu tilawah wa tajwiduha. Jadi syarat yang kedua itu adalah mampu membaca Al-Quran dan menghafalkannya secara mutqin dan mengikuti kaidah-kaidah hukum-hukum tajwidnya. Ya, memang syarat ini berat, ya. Belum lagi syarat yang berikutnya, nanti ada sekitar 5 syarat. Lah ini berkaitan yani dengan apa? Kewajiban bagi seorang qurra, seorang ahlul Quran atau keluarganya Allah itu selalu senantiasa lisannya ya membaca Al-Quran, murajaah, pun demikian dengan tilawatil Quran. Tapi tidak sekedar membaca, tapi bacaannya ya sesuai dengan hukum-hukumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana yani tartila, dengan tartil. Ya, ada sebuah riwayat, ya, ada yang menisbatkan hal ini kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tartil ya dari riwayat tersebut disebutkan adalah ya membacanya dengan apa? Ya, memberikan yani huruf yani hak-haknya, kemudian wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui batasan-batasan di dalam bacaan Al-Qur'an, kapan saatnya berhenti, kapan saatnya lanjut, kapan saatnya kemudian ya, membaca sesuai dengan kaidahnya. Maka semua itu adalah bagian dari makna tartil, ya, sebagaimana sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apakah cukup dengan 2 syarat ini untuk menjadi keluarganya Allah? Tidak. Ya, masih ada syarat yang ketiga, yaitu al-amalu bil Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran yakni tersebut. Oleh karena itu ada sebuah riwayat, dan ini hadisnya sahih, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau mengatakan yambahi li hamil Quran, ya,
ay ya'rif yani bilailihi idan nasu naimun wa binari idan nasu mufritun, ya, ada yang mengatakan muftirun, ya, wa bi khuznihi idan nasu yafrahun wa bi bukaihi idan nas yadhakun, disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi, dan banyak yang mensahihkan riwayat ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya sudah menjadi kewajiban bagi seorang hamilul Quran, ahlul Quran, qurra, keluarganya Allah, itu melakukan hal-hal yang, ya, bahasa kita anti mainstream, yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang biasa, apalagi orang-orang awam. Apa saja yang harus dilakukan oleh ahlul Quran? Yang pertama, dia harus sadar diri, ya, bahwasanya waktu malam itu adalah waktu yang paling spesial untuk murojaah lewat qiyamul lailnya, di saat banyak orang tertidur lelap. Yang kedua, ya, di siang hari mereka enggak disibukkan dengan kondisi carut marut, ya, aktivitas kehidupan manusia dengan dunianya masing-masing. Tapi ahlul Quran yang tahu. Ada sebagian di antara ulama yang menafsirkan mereka tahu kapan saatnya di siang harinya mereka selalu menjaga puasa sunnahnya. Yang ketiga, kata Ibnu Mas'ud, wa bi khuznihi idan nas yafrahun, ya, di saat banyak orang yang tertawa, ya, lelap, yakni dalam kegembiraan dan euforia, kebahagiaan, dia merasakan ada kesedihan mendalam. Kemudian yang terakhir kata Abdullah ibnu Mas'ud, wa bi bukaihi idan nasu yadhakun, di mana banyak orang yang tertawa, ya, menghabiskan waktunya lebih banyak tertawa, dia menghabiskan waktunya untuk banyak menangis. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat memang ini langkah-langkah dan upaya-upaya anti mainstreamnya seorang ahlul Quran, yang itu tidak biasa dilakukan oleh kebanyakan mayoritas atau orang awam. Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-amalu bil Quran, mengerjakan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ini adalah syarat yang ketiga, berat memang, ya. Kemudian syarat yang keempat, yaitu mengamalkan as-sunnah dan tazkiyatun nufus, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, ya, terkait Al-Quran diturunkan itu salah satunya adalah dengan mengamalkan sunnah dan untuk memperbaiki akhlak dan perangai serta membersihkan jiwa kita. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhu yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Al-Quran diturunkan bersamaan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara fungsinya itu adalah untuk tazkiyah, ya, untuk menjernihkan dan membersihkan jiwa kita dari penyakit hati. Nah, ini adalah syarat yang keempat. Tidak hanya Al-Quran bagaimana kita mengerjakan isi kandungannya, bahkan sunnah-sunnah Nabi SAW pun, ya, senantiasa kita lestarikan dan kita hidupkan. Adapun yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama mengatakan senantiasa, ya, khusyuk dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Umar, ya, selalu mentadaburi Al-Qur'anul Karim, karena ini adalah tujuan utama Al-Qur'an diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad, ya, ayat yang ke-29. Di dalam surat Shad ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnau ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab artinya Al-Qur'an kami turunkan kepada Muhammad dengan membawa keberkahan, pun demikian liyadabbaru, agar engkau bisa merenungkan, menyimak, mentadaburi, karena ini adalah tujuan asasi dari Al-Qur'an itu diturunkan. Lah, inilah 5 syarat yang dijamaah dirahmati Allah. Maka pantas, ya, mereka-mereka yang lolos ini adalah orang-orang pilihan dan orang-orang terpilih, ya, butuh syarat keikhlasan, pun demikian bacaannya mungkin dan hafalannya, ya, mereka adalah orang yang senantiasa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, menghidupkan sunnah dan selalu mentazkiyah hati mereka dari penyakit-penyakit hati. Dan yang keempat, selalu mentadabburi Al-Quran, karena itu adalah tujuan asasi dan utama dari Al-Quran diturunkan. Kemudian jamaah dirahmati Allah, di antara poin yang berikutnya setelah kita membahas definisi dari Al-Qurra, kemudian syarat-syaratnya,
baru kemudian keutamaan. Kalau seandainya salah satu, ya, dan mudah-mudahan semuanya sampai pada tingkatan al-qurra, hamalatul Quran, ahlul Quran, keluarganya Allah, apa saja keutamaan yang bisa didapatkan? Apa saja kelebihan yang akan mampu ia raih? Ya, para ulama ketika membahas hal ini ada yang membagi menjadi 2 atau 3 kategori. Keutamaan bagi ahlul Quran ketika mereka di dunia, ya, dan ada yang membaginya dengan 3. Jadi di dunia, di alam barzah pun demikian ketika di akhirat. Tapi kita sebutkan dari 2 sisi saja. 5 ketika di dunia, sedangkan 2 ketika mereka di akhirat. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, ya, di antara keutamaan Al-Qurra tadi sudah kita sampaikan, mereka adalah keluarganya Allah. Jangan sampai salah memahami teks hadis ini. Bukan berarti keluarganya Allah berarti Allah Subhanahu wa taala itu punya apa? Ya, punya nasab, punya keluarga, artinya punya yakni anak kemudian keturunan, tidak sama sekali. Kita percaya di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi maksudnya keluarga Allah dan kekasih Allah ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibantu dan dibela hak-haknya. Ya, jadi mereka enggak sembarangan. Nah, ini adalah keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan Al-Qurra, para ulama mengatakan, ya, qurra, ahlul Quran itu adalah sebaik-baik manusia. Ya, karena ciri khas, ya, atau barometer baik dan tidaknya manusia itu ternyata ada ukurannya. Dan ukurannya itu terletak sejauh mana ia dekat dengan Al-Quran, mempelajarinya, menghayatinya, serta mengajarkan kepada yang lain. Makanya Nabi SAW membuat barometer khusus, khairukum man ta'allamal Quran wa'allamah. Ini adalah keutamaan. Ya, makanya banyak di antara para ulama mengatakan khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Berarti ini adalah salah satu di antara barometer ukuran untuk menentukan baik dan tidaknya seseorang, yaitu terletak pada man ta'allamal Quran, kesungguhan, rajinnya, tekadnya untuk belajar Al-Quran, menghafalkan, sampai membaca, sampai merenungkan, kemudian wa'allamah, setelah itu ia mengajarkan, ya, Al-Quran kepada yang lain. Ini adalah kelebihan yang kedua. Adapun keistimewaan yang ketiga dari ahlul Quran, ya, para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat mereka. Dan kisah yang pekan lalu kita sampaikan itu sebagai penguat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Dan kisah ketika Umar sidak di daerah Usfan, ternyata salah satu di antara pejabat atau bawahannya itu Ibnu Abza namanya, mantan budak, ternyata kelebihan dari Al-Quran itu yang menjadikan gubernur Makkah saat itu mengangkat derajatnya di dunia untuk menjadi pejabat bawahan dari kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang keempat, yakni jamaah dirahmati Allah, ya, di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk ahlul Quran itu adalah mereka diprioritaskan untuk menjadi imam, tak peduli, ya, atau apakah ia masih muda, sebagaimana yang terjadi pada Amr ibnu Salamah. Amr ibnu Salamah radhiyallahu ta'ala saat itu masih kecil, bahkan beliau mengatakan, saya saat itu ibnun sit atau sab'ah, masih usia 6 atau 7 tahun. Kelas berapa itu, Pak? Ya, TK atau kelas 1. Itu subhanallah, ya, ketika adzan berkumandang, dan saat itu memang tidak ada imam rawatib ketika mereka mau menjalankan ibadah sholat jamaah. Tidak ada. Orang yang paling faham, paling banyak bacaan dan paling bagus, paling mungkin, kecuali adalah anak kecil usia 6 atau 7 tahun, yaitu Amr ibnu Salamah. Akhirnya kemudian dipersilakan untuk menjadi imam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak sekali 2 kali. Banyak di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan Al-Quran dalam masalah imamah as-sughra, yaitu imam salat, mereka diberikan mandat
dan amanah ini. Tak peduli entah itu usianya masih muda, tak peduli mereka adalah bawahan, tak peduli mereka orang-orang fakir, tak peduli sekalipun mereka itu adalah ya orang-orang yang tak pernah ya duduk di bangku sekolah misalnya, formal. Tapi ketika memiliki kelebihan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan derajat yang tinggi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merekomendasikan. Aqraun, ya aqra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya, yang berhak untuk memimpin manusia dalam ya rutinitas ibadah salat 5 waktu itu bukan yang paling, mohon maaf, bukan yang paling tua dari siapa? Yani usianya. Ya, bukan hanya sekedar yang paling bagus yani suaranya. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya standar. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, dan itu standar yang pertama. Memang Imam Nawawi rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini atau hadis ini, beliau mengatakan yang paling afdal itu adalah yang paling banyak hafalannya dan yang paling afqah, yang paling faham terkait hukum-hukum di dalam yakni fikih salat. Ya, tapi yang diperdebatkan di kalangan para ulama, kalau seandainya salah satu ada yang kurang, entah yang satu lebih afqah tapi hafalannya kurang, yang satu hafalannya banyak, tapi untuk masalah hukum salat dirasa kurang bila dibandingkan, ini yang menjadikan khilaf, silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang paling afdal kalau terpenuhi dua sisi ini. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan ahlul Quran al-Qurra, yakni sampai untuk memimpin salat pun standarnya harus dari kalangan mereka. Adapun yang kelima, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihan yang Allah berikan kepada ahlul Quran, ya, mereka mendapatkan prioritas untuk dimasukkan ke liang lahat sebagai bentuk untuk memuliakan, mengagungkan mereka, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan kepada syuhada apa? Yani Uhud. Ya, dari syuhada Uhud ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu betul, ya, siapa di antara mereka yang paling banyak Al-Qur'annya, yang paling dekat dengan kalamullah, itu ternyata diapresiasi. Ya, benar-benar dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dimasukkan ke liang lahat lebih awal. Lah, ini semua adalah 5 keutamaan, 5 kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul Quran. Mereka keluarganya Allah, mereka adalah sebaik-baik manusia. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Pun demikian, ya, sebagaimana kita sampaikan, mereka diberikan prioritas untuk menjadi imam salat, bahkan didahulukan ketika dimasukkan ke liang lahat seandainya ada banyak jenazah yang mau dimakamkan. Ya, adapun di akhirat, masya Allah, ya, itu banyak, tapi kita sebutkan 2 saja. Yang pertama, Al-Quran itu akan bisa memberikan apa? Yani syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yani bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Ya, bacalah Al-Quran karena Al-Quran kelak yani akan bisa memberikan syafaat. Lah kalau seandainya ya Iqra'ul Quran itu maaf derajatnya ini sifatnya umum bagi siapapun, apalagi bagi mereka yang sudah masuk kategori ahlullah, keluarganya Allah, maka besar kemungkinan ya Al-Quran itu akan menjadi syafaat nyata bagi mereka kelak di akhirat. Ya, kemudian jamaah dirahmati Allah, yang berikutnya ya kita tambahkan 3 ya. Yang kedua atau yang keberapa ini? Kalau di akhirat kita sebutkan 3. Yang pertama itu akan memberikan syafaat. Yang ketiga itu akan menentukan di posisi dan level manakah ya kita akan berada di akhirat nantinya, terutama di derajat atau tingkatan surga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya Iqra yani wartaqi warattil, ya bacalah Al-Qur'an, ya, dan naiklah dan bacalah pula dengan tartil, karena akhir ayat yang engkau baca di dunia ini akan menentukan posisi ketika kita nanti di surga. Ya, maka inilah jamaah dirahmati Allah yang kemudian menjadikan para ulama itu berbeda pendapat. Ya, berapakah derajat jannah,
berapakah tingkatan jannah, berapakah level ya atau lantai jannah itu. Ada mengatakan 100, ada mengatakan 6.600, ada mengatakan lebih dari itu. Ya, didasarkan pada hadis yang tadi sudah kita sebutkan. Karena di saat kita itu banyak berinteraksi dengan Al-Quran, tidak hanya terbatas pada 6.600. Selesai kita baca lagi, kita murojaah lagi. Maka berarti tingkatan jannah itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dengan kata lain sangat banyak dan mungkin barangkali tidak terbatas. Karena tergantung dari ayat terakhir yang biasa kita baca, Masya Allah. Adapun yang terakhir, di antara faedah jamaah yang dirahmati Allah, ini menjadi keuntungan bagi kita semuanya yang masih punya keinginan, yang masih punya harapan dan punya cita-cita untuk mendidik anak-anak kita dengan menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Ya, di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Man qara'a Al-Qur'an, barang siapa yang baca Al-Qur'an, kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, mentadabburinya, ya subhanallah, atas didikan, atas arahan, atas bimbingan dari orang tuanya, ulbisa walidahu taj yaumil qiyamah." Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghormatan, ya, memuliakan orang tuanya dengan memakaikan apa? Mahkota. Memang di sini ada beberapa redaksi yang berbeda-beda. Ada yang dhaif, ya, ada yang hasan. Tapi banyak di kalangan para ulama mengatakan derajatnya itu masih bisa kita jadikan sebagai hujjah bisyawahid wa jami'i turq. Kalau kita kumpulkan riwayat dan seluruh redaksinya, maka hadis tentang kedua orang tua itu akan kena imbasnya juga. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan lewat anak-anaknya yang hafal Al-Qur'an, mengamalkan isi kandungannya, pun demikian mengajarkan, pun demikian dengan mentadaburi sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan syarat-syaratnya, maka orang tuanya pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan dari Al-Qurra, ya, yang tadi sudah kita sampaikan definisinya, syarat-syaratnya dan keutamaan serta kelebihannya. Kemudian kita masuk pada faedah yang kelima. Di antara pelajaran yang kelima yang bisa kita petik dari hadis ini adalah tentang kelembutan Umar. Ya, mungkin kalau kita berbicara masalah kelembutan Umar kok kayaknya agak jauh, Ustaz. Karena Umar terkesan dengan karakter perangainya seperti itu, memang iya. Ya, tapi di sisi lain, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala meskipun memiliki temperamen, sifat dan karakter seperti itu, tapi kita jangan lupa dengan izin Allah kemudian dengan sang mentor siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani subhanallah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah mampu mengendalikan, ya, Umar yang suka meledak-ledak itu dalam banyak hal. Dan inilah yang kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu seringkali juga mendapatkan faedah dari kurikulum, dari pelajaran yang beliau dapatkan langsung dari sang mentor, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Nabi SAW seringkali dicaci, dihina, bahkan kemudian dikata-katai dengan gelar-gelar yang buruk. Ternyata kelembutan Umar ini juga terlihat salah satunya dalam hal ini. Ya, Umar yang biasanya meledak-ledak, dalam cerita ini benar-benar Umar tidak berucap satu kata pun, tidak berani untuk membantah sekalipun. Ya, bahkan tercatat dalam beberapa riwayat, jamaah dirahmati Allah, ya, Umar ini disebutkan dalam At-Tabaqatul Kubra oleh Ibnu Sa'ad, ya, sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika ada seorang badui lagi. Kalau ini baduinya bertemu dengan Uyainah ibnu Hisan radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam Tabaqatul Kubra, Ibnu Sa'ad menceritakan Umar bin Khattab ketemu lagi dengan seorang primitif. Sama juga dipanggil dengan ya bin al-Khattab, katanya. Ya, la tahmilu alaina fi ma la nutik, katanya. Ya, engkau jangan membebani di luar batas kemampuan kami. Ya, dia adalah rakyatnya di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata apa yang terjadi? Yang marah itu ternyata ajudannya dan para sahabat yang berada di sekelilingnya. Umar kemudian mencoba untuk menenangkan da'uhu. Coba kita lihat. Ya, ini kan persis dengan pelajaran
yang didapatkan dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang badui yang kencing di masjid. Ya, semuanya pengen menghajar, mengeroyok. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tenang, da'uhu, tinggalkan dulu. Umar pun ini sama, mengatakan yang da'uhu, biarkan dulu, nggak usah emosi. Subhanallah. Ya, Umar kemudian mengatakan, ya, bahwasanya, yani illam tasma'u taqulu. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, biarkan. Ya, kita pengen mendengarkan apa yang dia inginkan. Kalau seandainya engkau enggak mendengarkan, maka banyak sekali nanti hal-hal penting yang mungkin barangkali terlewatkan gara-gara yani kita tersulut yani emosi. Tapi kalimat da'ahu mengingatkan pada sosok sang mentor. Nabi SAW juga pernah mengatakan demikian, Masya Allah. Ya, pun demikian diriwayatkan dalam Sunanu Al-Kubra oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Ya, kisah ini juga kisah yang ajib, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika memberikan nasihat kepada para yani wanita, ya, la taglu fi muhurin nisa, ya, kalau seandainya menentukan mahar itu jangan apa? Jangan besar-besar, jangan tinggi-tinggi, dan jangan banyak-banyak. Pertanyaannya, siapa yang menentukan mahar dalam syariat Islam? Siapa yang berhak menentukan mahar? Besarnya dan kisarannya? Ya, bapaknya si perempuannya atau perempuannya atau keluarganya? Si perempuan yang mau menikah. Oke. Ternyata kemudian disanggah oleh salah satu perempuan. Wahai Umar, istilahnya jangan ngomong seperti itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataitum minhunna ihdahunna qintara. Ya, kintor itu artinya apa? Ya, satu pemberian mahar yang sangat apa? Yani banyak. Ya, karena Umar menginginkan jangan terlalu banyak, jangan terlalu tinggi maharnya supaya tidak membebani calon mempelai putra. Dibantah oleh salah seorang perempuan dari Quraisy. Ya, malah mengutip firman Allah sekali lagi. Wa ataitum ihdahunna qintara. Ya, ketika engkau memberikan kintor itu artinya mahar dengan nilai yang sangat fantastis. Ketika diingatkan itu Umar langsung mengatakan apa? Asobat almar'atu wa akhta'a Umar. Subhanallah. Ya, dengan lembutnya Umar mengatakan yang benar perempuan tadi, ya, sedangkan yang salah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sama juga dengan hal ini, jamaah dirahmati Allah. Dalam kisah ini Umar bin Khattab pun tidak berucap sama sekali ketika diingatkan oleh Al-Hur, ya, Ibnu Qais rahimahullahu taala. Ya, bagaimana kelembutan Umar terlihat ketika diingatkan, bagaimana kelembutan Umar itu nampak ketika Umar itu dinasihati. Setelah ini insyaallah kita akan sampaikan sedikit dari keadilan Umar ibn Khattab. Dan ini sangat luas, kita sebutkan dua kisah yakni saja insyaallah ta'ala. Baru pada pembahasan yang paling akhir, sabar ketika dinasihati dengan kalamullah, ya, dan segera patuh untuk mengerjakan dan melaksanakannya. Monggo. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah, kalau kita lihat para sahabat itu memiliki sifat dan karakter yang unik-unik. Ya, kalau kita melihat Abu Bakar, Utsman itu hampir sama, kelembutannya yang lebih dominan. Tapi dulu kita sampaikan, ya, bagaimana kemarahan Abu Bakar ini sempat memuncak. Ya, saya sampaikan di kajian sirah, pernah menampar yani Finhas, seorang Yahudi. Itu sampai lebam. Itu seorang Abu Bakar yang biasanya terkenal dengan apa? Kelembutannya, kesabarannya, karena dia sudah tidak bisa menerima lagi ketika bukan hanya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dihinakan. Ya, sama juga Umar, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, begitu tegasnya di saat beliau tetap mengatakan kami akan perangi, kami akan bunuh siapapun yang tidak membayar zakat. Ya, dan itu tidak terbayangkan sama sekali oleh para sahabat yang saat itu mereka, ada sebagian di antara mereka juga meragukan karena Abu Bakar ini orangnya, ya, orangnya apa? Lembut. Mungkin bahasa kita kurang cocok untuk menjadi seorang pemimpin, tapi kita bisa melihat bagaimana ketegasan beliau di saat para
sahabat yang lain mencoba untuk menenangkan, tapi Abu Bakar tetap dengan prinsipnya, aku tidak membedakan antara orang yang meninggalkan sholat dengan meninggalkan zakat, semuanya harus diperangi dan dibunuh karena itu menyebabkan murtad tanpa sadar. Pun demikian dengan Umar. Yang dominan memang Umar itu adalah ketegasannya, kemudian seringkali meledak-ledak. Tapi subhanallah di balik itu ternyata tersimpan banyak sekali kisah-kisah tentang kelembutan Umar, tentang kesabaran Umar sebagaimana kita sampaikan. Termasuk diantaranya adalah keadilan Umar itu yang paling masyhur jamaah. Oleh karenanya Umar bin Khattab dalam kisah ini bisa kita petik keadilannya. Bagaimana enggak adil? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pandai adil bagaimana memperlakukan seseorang sesuai dengan tempatnya. Ketika diingatkan, wahai Umar, Pak Deku ini adalah orang wa'arid anil jahilin, dia orang-orang jahil. Umar akhirnya kemudian tidak meneruskan lagi. Karena memperlakukan orang yang awam, orang jahil dengan orang yang berilmu ketika mereka itu berbuat satu kesalahan tentu berbeda. Umar adil dalam hal ini. Makanya adil menurut para ulama itu adalah wad'u syai' fi makani au fi maudhi'i. Meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Makanya Rasulullah SAW kan menunjukkan bagaimana marahnya kepada orang-orang Yahudi ketika mengajukan pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan sama, tapi tendensi berbeda. Ini yang menjadikan Rasulullah SAW tidak menerima. Ketika seorang Badui primitif datang kepada Rasulullah bertanya tentang apa? Hari akhir. Mata sa'a ya Rasulullah. Nabi SAW dengan lembut menanggapinya, merespon dengan baik. Mada a'dattalaha. Ente sedang menyiapkan apa saja sih untuk menghadapi hari kiamat? Enak Nabi SAW. Tapi giliran orang Yahudi, ketika mereka bertanya, disebutkan dalam surat Ad-Dzariyat, yas'alu ayyana, yani anissa ayyana mursaha. Ketika mereka bertanya tentang hari kiamat, tapi apa jawabannya? Yani duku fitnatakum hadallati kuntum bi tukadzibun. Seakan-akan ketegasan ini langsung kemudian memuncak, langsung kemudian dilemparkan semuanya kepada orang-orang Yahudi. Karena pertanyaannya ini ada tendensi, meskipun lafadznya sama, pertanyaannya pun tidak berbeda. Sama-sama bertanya, kapan terjadi hari kiamat? Tapi orang Yahudi ini, pertanyaannya itu untuk apa? Untuk membantah, ngeyel, atau dengan istilah lain, pertanyaan untuk menyindir. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam surat Ad-Dzariyat, diperintahkan oleh Allah, langsung tegasi saja orang-orang seperti ini, karena pertanyaannya itu ada kepentingan di balik itu. Sedangkan ketika pertanyaan yang sama diajukan oleh orang awam, Nabi SAW masih meresponnya dengan lembut. Sama juga dalam hal ini. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menghadapi orang awam, tenang dia. Langsung dia jahil. Tapi coba kita lihat reaksi Umar kepada siapa? Hatib ibnu Balta'ah. Ketika tahu bahwasanya yang membocorkan rencana Rasulullah menaklukkan kota Mekah itu ternyata dibocorkan oleh seorang sahabat, Hatib ibnu Balta'ah, Umar memuncak emosinya sampai mengatakan, berilah kesempatan untuk membunuh munafik ini. Dia langsung menyebut Hatib sebagai orang munafik dan tidak ada hukuman yang pantas kecuali dibunuh. Tapi kemudian ditenangkan oleh Nabi SAW. Akhirnya subhanallah, Umar pun sadar. Kenapa Umar memuncak? Karena pengkhianatan ini dosa besar, dan bagi Umar ini dilakukan oleh orang yang berilmu, seorang sahabat lagi. Makanya Umar langsung memuncak emosinya. Tapi giliran berhadapan dengan orang ini, subhanallah, inilah maksud dan hakikat dari keadilan itu. Jadi meletakkan sesuatu dengan porsinya, memperlakukan orang sesuai dengan latar belakangnya. Tapi jamaah dirahmati Allah, adapun yang terakhir yang bisa kita petik dari kisah ini atau dari hadis yang ke-50 adalah sabar ketika dinasihati dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan langsung patuh. Dan inilah kemudian disebut dengan waqaf inda kitabillah. Umar itu sering berhenti. Waqaf itu artinya berhenti, tapi nanti ada dua makna. Umar itu sering berhenti di hadapan kalamullah, di hadapan Al-Qur'anul Karim. Maksudnya apa? Ada dua makna waqaf itu. Sering berhenti itu artinya apa?
berhenti wakaf lafzi. Jadi ketika membaca pun tepat, kapan saatnya wakaf dan kapan saatnya lanjut wasol. Tapi wakaf jenis yang kedua, inilah yang menjadi karakter Umar di sini, yaitu disebut dengan jenis yang kedua al-wakaf al-qalbi atau imani, ya, yaitu ketika hati ini berhenti sejenak untuk memikirkan isi kandungan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kemudian tunduk patuh kepadanya serta mengamalkan konsekuensinya. Itulah disebut dengan al-waqfu al-qalbi, sebagaimana Umar bin Khattab ketika diingatkan dengan ayat langsung kemudian berhenti, yaitu berhentinya hati untuk memikirkan, merenungkan ayat yang dibaca atau disampaikan. Kemudian yang kedua, tunduk patuh dengan konsekuensinya, dan yang ketiga, mengamalkan isi yakni kandungan. Dan ini banyak terjadi pada sahabat-sahabat, ya, semacam dulu kita sampaikan di awal surat Al-Mu'minun, Umar itu tidak bisa meneruskan, ya, surat ini karena terhenti pada ayat waqifuhum innahum mas'ulun. Waqifuhum innahum mas'ulun, ya, ini nggak bisa dilanjutkan. Seakan-akan ayat ini diturunkan kepada beliau, waqifum itu artinya berdirilah, ya, di padang mahsyar karena kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Umar sadar, ya, bahwasanya tampuk kekhilafan hampir 10 tahun lebih ini adalah satu perkara yang akan memperberat hisabnya nanti, dan itu teringat Umar nggak bisa melanjutkan. Ya, sama juga jamaah dirahmati Allah dengan Umar bin Abdul Aziz, dan sempat saya sampaikan kisah ini di khutbah, ya. Umar bin Abdul Aziz pernah semalaman tertidur, ya, setelah sebelumnya dia susah untuk tidur, nangis terus dengan teringat surat Al-An'am, qala inni, ya, akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin adib. Dia nangis terus setiap malam, ya, sampai kemudian ketika capek beliau baru tidur. Keesokan harinya sang istri kemudian mencoba untuk menanyainya, apa yang terjadi denganmu tadi malam? Ya, tadi malam aku membaca Al-Quran sampai di surat Al-An'am, kalau nggak salah ayat, ya, 15 atau 115 saya lupa, ya, saya sampai di ayat ini, kul inni akhafu, sesungguhnya katakan Muhammad, aku benar-benar takut, ya, bila tertimpa adab in asaitu rabbi, kalau aku berbuat maksiat. Ya, ayat ini yang menjadikan aku susah tertidur. Sampai malam dia nangis, ketika capek baru tertidur. Ya, ketika melihat kondisi suaminya seperti itu, sang istri mengakui, memang Umar ibn Abdul Aziz luar biasa, sampai beliau kemudian berdoa, Allahumma, ya Allah, a'idhu minan nar. Ya Allah, ya, aku tahu bagaimana track record seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang notabene dia adalah suaminya sendiri. Ya Allah, ya, lindungilah suamiku ini dari yakni api neraka. Subhanallah. Lah, ini kolaborasi yang sangat bagus antara yakni seorang suami yang saleh dengan istri yang salehah. Tapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tentang wakaf, yakni ini para ulama mengatakan memang butuh yakni syarat yang berat. Salah satunya adalah faham ayat-ayat yang kita baca. Kalau seandainya enggak faham, ya kita enggak akan yakni bisa berhenti layaknya Umar yakni tadi. Ya, kalau seandainya ayatnya itu kita pun yakni enggak faham isi kandungannya, ya, kita pun enggak akan terasa dan tidak akan tersentuh yakni hati kita. Maka oleh karenanya para ulama mengatakan setiap yakni kali kita membaca Al-Qur'an, maka berilah waktu untuk merenungkan, untuk berhenti sejenak, sebagaimana Hudzaifah ibnul Yaman ketika menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Ketika mereka melewati ayat-ayat rahmah, kemudian mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jannah, meminta rahmat, meminta kasih sayangnya. Ya, ketika mereka melewati ayat-ayat tentang azab, baru kemudian mereka ta'awwadu billahi yani anna. Kemudian mereka meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terkena azab tersebut. Nah, kalau seandainya kita enggak paham kapan itu azab, yakni kapan itu apa? Yakni rahmat, maka akan susah kapan saatnya kita memohon kepada Allah. Ya, sebagaimana kadangkala kita merasa bahagia padahal yang kita baca ayat-ayat tentang neraka, atau mungkin yang sebaliknya karena ketidakfahaman yakni kita, dan ini butuh. Ya, mudah-mudahan ada semangat bagi kita semua untuk mempelajari Al-Quran dan maknanya. Wallahu ta'ala alam yani bisawab. InsyaAllah pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan, ya,
hadis yang ke-51 menyisakan 3 hadis ini saja dari bab sabar ini. Dan ayat ini atau hadis ini mengajarkan ya kesabaran sosok Umar, subhanallah, ketika dihina, dicaci di hadapan yakni banyak orang. Barangkali ada satu pertanyaan, mohon maaf. Ada pertanyaan? Enggak ada? Cukup insyaallah. Taib, barakallahu fikum, jazakallahu khairah atas perhatiannya dan kehadirannya. Mudah-mudahan pada pekan depan ya bisa kita mulai pembahasan hadis yang ke-51, insyaallah 52 53 tuntas. Baru kita nanti akan pindah pada bab yang keempat bi'nillahi ta'ala. Semoga bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.